light me up with your smile. Now the sunshine brings the light. Selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Kali ini kita akan bahas PCX 160 ya. Ini adalah PCX terbaru, tapi kalau dari desainnya sepintas ini hampir mirip dengan PCX 150. Artinya Honda masih tetap mempertahankan desain dari sebuah PCX. Nah, ini PCX ini harganya 33.500.000 lah ya untuk pasar Purwakarta, dan ini yang tipe ABS gitu. Nah, jadi motor ini hampir sama dengan PCX yang 150, dan kalau nggak salah lebih mahal 200 ribuan lah dari pesaingnya Yamaha NMAX. Gimana detailnya PCX ini? Kita simak di video kali ini. Nah, berbicara tentang mesinnya, jadi PCX 160 ini memiliki kapasitas mesin di 156,9 cc. Sedangkan di PCX 150 kemarin dia kapasitas mesinnya 149 cc. Jadi sekitar ada perubahan 7 cc lah, kenaikan 7 cc di kapasitas mesinnya. Tetapi tenaga yang keluar ini 1 dk lebih besar dibanding dengan PCX 150. Jadi dia memiliki tenaga 15,8 dk dengan torsi di 14,7 Nm. Jadi kabar baiknya lagi, dengan total improvement yang dilakukan Honda terhadap PCX ini, dia tetap memiliki bobot sekitar 132 kg. Jadi bobotnya ini tidak bertambah berat meskipun kapasitas mesinnya bertambah, dan bodi yang saya rasa ini sebenarnya terlihat lebih ramping, tapi ini lebar sebenarnya gitu ya. Nah, kabar baiknya juga, jadi motor ini adalah motor yang paling bertenaga di kelasnya. Kita lihat di bagian depan dari Honda PCX 160 ini. Jadi kalau sepintas sih jadi nggak terlalu beda lah ya gitu. Jadi nggak terlalu beda dengan PCX 150. Artinya tadi itu Honda tetap mempertahankan desain dari sebuah PCX. Tapi sebenarnya ini totality berubah. Ini semuanya berbeda gitu. Desainnya ini beda, dari mulai desain sayap, windshield, kemudiannya terutama di bagian headlamp, dan bentuknya ini benar-benar baru gitu ya. Dia kalau yang 160 ini kan ke bawah ramping dan ke atas ini agak melebar, tapi kalau yang 160 ini dia agak terkesan lebih lurus gitu ya. Jadi lebih lurus dan lebih lebar di sebelah bawah. Nah, kita lihat juga di headlampnya dia full LED ya, sama seperti PCX 150 juga, dia sudah full LED tapi dengan bentuk yang sedikit lebih manis gitulah, berbeda banget dengan PCX 150-nya. Di bagian bawahnya juga ini berubah total kaki-kakinya. Jadi desain pelek seperti ini dengan ukuran yang lebih lebar, dan profil bannya juga dia lebih lebar. Dia memakai ban 110/70 ring 14. Nah, di bagian sampingnya juga ini berbeda dengan PCX 150 ya. Dia memiliki beberapa lekukan yang beda, tapi pada prinsipnya ini sebenarnya hampir sama gitu ya, karena khas dari sebuah Honda PCX. Dia juga memiliki nih footstepnya juga agak sedikit lebih lebar gitu ya. Lekukannya ini lebih berotot gitu dibanding dengan PCX 150. Kembali ke sini, dan ini semuanya beda, sampai ke arm dia beda, kemudian bentuk dari knalpotnya juga beda. Cuman sayang ya, di sebleker belakang ini, di shock belakang ini dia tetap masih menggunakan seperti ini, belum subtank gitu ya. Kemudian di velg belakangnya juga, model velgnya itu udah beda. Ukuran ban belakang ini juga dia memakai profil ban 130/70 ring
13 ini ya gitu ya. Kalau di PCX sebelumnya kan itu ring 14, kalau di sini ini ring 13. Nah, ini di bagian belakangnya, jadi di bagian belakangnya ini terlihat lebih elegan ya, terlihat lebih elegan, kemudian dia juga terlihat lebih sporty dan lebih berotot dibanding dengan PCX 150. Itu terlihat dari bentuk stop lampnya yang lebih sporty gitu. Kalau PCX 150 kemarin kan agak sedikit ya, kalau saya bilang agak sedikit berantakan gitu ya, tapi ini terkesan lebih rapi dan lebih sporty gitu. Fendernya juga dia beda gitu ya, dibanding dengan PCX 150 kemarin dia lebih lebar gitu. Jadi kalau sebenarnya sih kalau nggak head to head dibandingin antara PCX 160 dengan PCX 150, jadi itu hampir sama gitu ya. Nah, kalau untuk membedakannya kita harus bandingin, kita harus ya head to head antara PCX 150 dan PCX 160. Nah, kita lihat kunci dari PCX 160 ini, kuncinya lebih terlihat seperti ini ya. Dia lebih besar, lebih elegan dibanding dengan PCX 150 dan NMAX sekalipun dia terkesan lebih elegan. Finishingnya ini black chrome ya. Jadi chrome tapi ini hitam kayak gitu ya. Nah, kita lihat dari konsol dashboard dari Honda PCX 160 ini. Kalau kita lihat dari speedometer nih, ya speedometer dia memiliki, ini jelas-jelas berbeda dengan PCX 150 kemarin. Nah, di sini dia ada 3 klaster gitu ya. 3 klaster, di sini ada indikator-indikator high beam, low beam, kemudian baterai suhu dan engine malfunction. Dan ini uniknya kita lihat garis dari indikator lampu senya gitu ya. Jadi dia indikator lampu senya itu memanjang ini, dan ini kalau malam ini cukup terang gitu ya, dengan lekukan dari sini nih. Ini ada lekukan sebenarnya. Lekukan ini kalau kita nyalain sen, jadi misalkan sen ke kiri, ini terkesan nyalanya ke sini nih gitu ya. Jadi terkesan ininya ini lebih menyala gitu. Jadi ini cukup terang kalau misalkan di malam hari. Dia juga di sana standar gitu ya, sama ada jam, kemudian ada speedometer tentunya, full indikator, kemudian ya konsumsi bahan bakarnya, average-nya ada apa aja nih, average, trip, nah odometer standar sih ya, sama ya. Nah, ini kemudian di sebelah kanan juga, di klaster kanan dia ada beberapa indikator, seperti ada indikator keyless, kemudian indikator ABS dan idling stopnya. Nah, di bagian stangnya dia sama dengan PCX 150. Dia masih menggunakan stang model pipa seperti ini, tapi ini kabel-kabelnya ini lebih rapih dibanding dengan PCX 150 ya. Handle juga tidak ada yang berubah, dia tetap sama gitu. Kemudian spion tetap sama gitu. Cuman di sini agak ada yang berbeda nih. Nah, di tempat bensin ini dia lebih detail. Dia ada tempat penyimpanan buat tutupnya gitu ya. Dan ini tidak nyangkut kayak PCX 150 kemarin yang biasanya suka kalau dibuka harus agak ditekan-tekan lagi, tapi kalau ini dia sudah soft opening ya gitu. Kemudian sebelah kiri juga dia tetap masih ada bagasi ya. Ada bagasi, dan ini ada charger gitu. Charger yang dia langsung tanpa harus ada lighter lagi gitu ya, dia langsung colok USB gitu untuk mengecas smartphone kita. Kita lihat di bagasinya ya. Jadi di bagasinya seperti ini, hampir tidak jauh kapasitasnya mungkin, tapi secara detail sih berapa kapasitas ini saya juga belum tahu lah ya gitu ya. Dibanding dengan PCX 150 ini lebih besar atau lebih kecil, cuman ini terkesan lebih agak ke bawah gitu ya. Yang sebelah ini agak ke bawah, dan ini ada lekukan jok seperti ini dia untuk mengakomodir helm full face itu.
Nah, ini posisi berkendara saya di Honda PCX 160. Jadi tinggi badan saya 173 cm. Ini motor agak sedikit lebih pendek ya dibanding dengan PCX 150. Dia juga memiliki bentuk jok yang seperti ini, jadi kaki kita bisa menapak sempurna ke tanah. Dan di sebelah sini kita lihat deck yang begitu lebar gitu ya dibanding dengan PCX 150 kemarin. Dia juga memiliki push step yang lebih lebar, kemudian ya dibanding dengan PCX 150 sih sebenarnya hampir tidak ada perubahan yang drastis lah gitu dari posisi berkendara. Cuman ini dapat kelebihan satu, dia di posisi joknya lebih enak, lebih nyaman, dan push stepnya ini lebih lebar dibanding dengan PCX 150-nya. Nah, jadi gimana nih menurut teman-teman tentang improvement dari Honda ya ke sebuah PCX 160 ini? Dia benar-benar totality improvement. Jadi yang beli PCX 150 kemarin di awal-awal Januari Februari mungkin agak nyesek pas lihat realnya dari Honda PCX 160 ini gitu ya. Nah, terima kasih telah menonton video kami dari awal sampai akhir. Bantu like, komen, dan share jika video ini dirasa bermanfaat. Saya Heri Herullah. Sampai jumpa di video berikutnya.